Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati khairil umam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil a'rabi wal 'ajam wa khairu man yamshi 'ala al-qidam wa 'ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهل قلبي بحق نبيك سيدنا محمد. دستوركم يا أهل الرد ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertama-tama marilah kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi nikmat, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita mengharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menggunakannya, menjaganya dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu ditambah-tambah Allah kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang terus-menerus menjalankan syariat beliau dari zaman dahulu sampai akhir zaman nanti. Yang sama-sama kita muliakan seluruh dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis pagi hari ini, dan bil khusus kepada pimpinan kantor Kominfo, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hampir setengah bulan kita tinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang agung, yang sangat Allah beri kemuliaan, wabil khusus kepada kita umat Rasulullah SAW, yaitu bulan Ramadan. 12 hari sudah bulan Syawal, Pak, sudah setengah bulan tidak ditinggalkan bulan Ramadan, dan kita semuanya tidak tahu apakah kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, dengan tahunnya kita, karena bisa jadi ajal kita yang lebih dahulu menjemput kita. Bisa jadi kematian yang lebih dahulu
sebelum datangnya bulan Ramadan tahun mendatang. Kita ada 6 tahunnya. 6 tahun tadi bulan Ramadan tahun tadi banyak sudah ada namanya. Tapi kita alhamdulillah tunai pada puasa ya Allah, tunainya. Jadi luar biasa Allah memberi kemuliaan di bulan Ramadan itu. Makanya kita sebagai orang yang beriman jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Harus ada di dalam hati berdoa, ya Allah, bulan Ramadan sudah meninggalkan kami. Belum rindu bulan Ramadan, temukan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah kita sangat mempunyai peluang besar untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan itu dinamakan bulan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Jadi kita sangat mempunyai peluang besar di bulan Ramadan yang sudah kita lalui, dosa kita diampuni Allah. Dan di bulan Ramadan kita mempunyai peluang besar pula doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan kita mempunyai peluang besar mendapat kemuliaan 1000 bulan yang ada di bulan lain. Ada beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, makanya sebagai orang yang beriman, di samping kita bahagia bertemu dengan hari raya, harus ada juga kesedihan. Kenapa sedihnya? Karena peluang besar tadi ada kita dapatkan lagi di bulan-bulan lainnya, sehingga kita rindu bulan Ramadan akan datang. Dan kita panjang umur, sehat badan, tetap muda bulan Ramadan. Kalau yang di bulan lain itu untuk mencapai doa dikabulkan oleh Allah, ada waktu-waktunya, ada tempat-tempatnya. Nah, khusus diantaranya waktunya beruntung orang Adam disitu kita berdoa, itu waktu nanti kabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ramadan tanpa waktu sepanjangan sebulanan, apabila kita berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu keistimewaan diantaranya, keistimewaan bulan Ramadan. Sehingga pembuktiannya, apakah kita berhasil mendapatkan ampunan daripada Allah. Tanda-tandanya orang yang diampuni Allah di bulan Ramadan tadi, Inna kau mengharapkan aplikasikan dirikan bulan Ramadan di bulan-bulan lainnya. Kalau masih jalan lagi, ada bulan Ramadan aja misalnya cangkal ibadah di bulan lainnya, tablik pulang kayak tahun-tahun semalam bulannya. Ya Rasulullah, Syafi'i Abdul telah celaka seorang hamba dan tidak ada dalam masjid ini. Siapa orang yang celaka? Adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu.
celaka seorang hamba yang ingin mendapati bulan Ramadan dan dia menyelesaikan bulan Ramadan itu, tapi sayang dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dan itu orang mencelaka juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanda orang diampuni Allah dosanya setelah bulan Ramadan, akhlaknya makin baik. Nah, misalnya akhlaknya ada bagus, di antara akhlak ada bagus itu mengalar luar biasa. Misalnya bertetamu bulan Ramadan tadi, karena didikan di bulan Ramadan itu ada di antaranya supaya kita menjadi orang yang pemurah, lalu yang dididik oleh bulan Ramadan menjadi orang yang pemurah. Setelah bulan Ramadan masih jadinya pemurah. Nah, itu tanda-tanda yang diampuni Allah, akhlaknya bagus. Tanda-tanda orang yang tidak diampuni Allah karena mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan tadi. Bulan Ramadan diselesaikannya, setelah itu bulan Syawal mulai pulang kelakuannya tadi. Nah, asalnya kada baik pulang. Asalnya akhlaknya jelek, ibadahnya pengulir, ibadahnya barang hanya menurut ilmu mulia, tetap beli pulang mereka. Nah, itu alhamdulillah tanda-tanda yang belum lagi mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada perasaan kita maka itu kita menghadapinya. Nah, lalu kita memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa-rasa seorang ya Allah, pokoknya kita rapi pulang semalam ini kelakuanku kata bagus nih. Begitu tak boleh pulang ibadah raya bersawal tak boleh pulang bagus. Nah, supaya kita diampuni Allah, jangan putus asa, yaitu dengan banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ngaran manusia ini rintangannya ada nafsunya, ya, malaikat ini ada di rintangannya, nafsu ada. Jadi bila disuruh Allah Ta'ala sujud serawasan, bila disuruh Allah Ta'ala rukuk serawasan. Alhamdulillah rintangannya adalah melawani hawa nafsu. Makanya jadikan bulan Ramadan itu melawani hawa nafsu. Ya Rasulullah setelah selesai peperangan Badar, peperangan yang luar biasa itu, yang dianggap oleh para sahabat itu peperangan besar. Sekali apa ya Rasulullah, raja'na jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Hadir para sahabat, ya Rasulullah, inilah peperangan Badar yang padahkan peperangan yang kecil dan menuju pada menghadapi peperangan yang besar, jihad yang besar. Ini para sahabat ya Rasulullah sudah luar biasa besarnya. Katakan lagi yang lebih besar dari ini. Ya Rasulullah, ada lagi jihad yang lebih besar daripada ini adalah jihadun nafsi, melawani hawa nafsu kita. Ini pembuktiannya setelah selesai bulan Ramadan ini. Masih ingat kita lagi bahwa melawani hawa nafsu kita atau kita terperdaya dengan nafsu. Maka nafsu itu dijelaskan di dalam kitab Risalatul Ma'amalah. Inna nafsa akhbatu min sab'ina syaitanan. Ta'arraf nafsaka la ta'man ghawailaha fa inna nafsa akhbatu min sab'ina syaitanan. Kenali bujur-bujur di sini. Nafsu engkau itu yang selalu ada di dalam diri kita. Ini ada maksud di
orang saudara-saudara itu masih nyaman lagi. Ingat musuh masalah ada di dalam diri kita. Kembali jujur-jujur, jangan sampai engkau terpedaya atau merasa aman dengan tipu daya nafsu itu. Maka sesungguhnya nafsu yang ada di dalam diri kita itu lebih jahat daripada 70 syaitan. 70 syaitan, syaitan diri kita. Namun Allah ini nafsu kita lebih jahat daripada 70 syaitan. Jadi iblis itu, syaitan itu yang paling ada ketujuh melihat kita sebagai umat Rasulullah ini mengamalkan istighfar, memperbanyak membaca istighfarnya paling ada ketujuh sudah. Aku berhimmat tidak, ya syaitan yang berhimmat aku menggoda ini untuk berbuat maksiat, tapi ini banyak juga minta ampun, membaca istighfar Allah. Gimana dia kepada Allah? Apakah artinya aku menggoda umat ini? Maka kita mudah-mudahan karena kita yang sebagai manusia biasa ini apa? Kulubanya ada masalah. Tiap anak cucu Nabi Adam ini pasti mempunyai anggaran kesalahan, pasti mempunyai anggaran dosa. Wa khairu khataiha, tapi sepaling baik orang-orang yang tersalah itu kayak apa? Jadi orang yang tersalah itu ada baiknya dikatakan at-tawwab. Sepaling baik orang yang tersalah adalah orang yang bertaubat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha, surah di dalam Al-Quran. Ya Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Allah memanggil orang yang bertaubat itu dengan panggilan amanu, orang yang beriman. Hanya orang yang beriman artinya yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita termasuk orang yang beriman. Amin. Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa itu sama orang yang dari dosa, asal jujur bertaubat. Hari-hari kita mengakui dosa ya. Kenapa? Nah, ilmu Nah, jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya supaya kita termasuk orang yang ada putus asa mendapatkan rahmat Allah ta'ala, dan ini minta ampun kepada Allah. Lalu kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka itu bukan semata-mata karena banyaknya dosanya, tapi orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka penyebabnya yang paling besar adalah kurangnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun, jangannya minta ampun terus, walaupun dosa sebanyakan, tapi minta ampunnya hari-hari, memperbanyak membaca istighfar dengan hati yang menyesal dan tidak hendak lagi memperbaiki dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Terus naga itu Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka itu penyebab yang paling besar adalah karena dirinya seorang dan
hendak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah benar itu katanya, nang salah itu katanya. Aku dia mau minta ampun lah ini, kenapa yang beli ya? Baik ya. Nah, bila memang itu usia kita mati pada kita, berarti kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memakai apa? Kita berusaha meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, kita jauhi, minta ampun, minta ampun. Kenapa kita beli pulang ya? Karena apa? Kalau kita hafal kita udah minta ampun, di situ kita meninggal dunia, berarti kita meninggal dunia dalam keadaan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada tadi meninggal dunia dalam keadaan masih menganggap entengnya lawan manusia, aku minta ampun ini yang lebih yang mau berbuat salah mereka. Kita berusaha menjadi manusia, lalu kita beri minta ampun. Besok kalau kita beri kepada Allah, nanti hari ini kita minta ampun dan berharapnya ketika kita sudah minta ampun kepada Allah, di situ dihabiskan umur kita. Jadi kita mati dalam keadaan diampuni Allah Ta'ala dosa kita. Istighfar itu yang paling penting. Ada kisah Imam Ahmad bin Hanbal itu sidin bila Dewezin dakwah. Jadi dakwah dari kampung sidin itu adalah jauh. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang imam madhab empat itu terbersih. Imam madhab itu yang paling tua Imam Abu Hanifah. Yang dikenal orang bisa dibilang Imam Hanafi juga. Imam paling tua Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Musa bin Uzair. Nah, jadi Imam madhab itu empat. Keberadaan jujur, walaupun kadang-kadang berbeda pendapat, tapi keberadaan jujur selama ada keluar daripada empat ini ada sesat. Lurus saja, jujur saja. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan juga murid oleh Imam Syafi'i. Nah, Sidin berjalan pada suatu hari lalu Sidin istirahat setelah beribadah di masjid. Sidin hendak, bahasa kitanya hendak guring, sudah membahas amal ibadah sampai yang sudah berzikir sudah, lalu karena awak itu nak berabai, boleh ya berabai di masjid, misalnya guring ke bapak, sadangan taliur, di tepas dengan taliur, jangan sampai keluar liur besi kita nih. Ini bila guring dia telah berabai, taliur. Karena liur besi, liur nang najis liur nang najis itu, liur nang kita, nang liur itu keluar, waktu kita berbah, guring berbah, karena itu ini orang yang tahu itu najis hukumnya. Berkelapa diharap lewat liur sembilan biarnya. Najis hukumnya, tapi bila yang guring berduduk itu dari liur, itu lebih najis. Yang ada guring urut dari liur, ini bisa bikin pulang, diusirin pulang, kita beli kela, itu lebih najis. Jadi silahkan aja guring di masjid, tapi jangan jadi seandainya seorang yang paling luar juga hendak dilakukan apa supaya
liur atau dah sampai kita tuh aja. Nah Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah beristirahat sekalinya diusir oleh kaum, bisa kita kaumnya mabuk bahasa Indonesia-nya. Sekalinya diusir, kalian dibolehi sedang apa istirahat di masjid tadi, biar keluar. Aduh, biar mah kasar tuangnya, kasar, keluar. Kalau dari Arabnya kasar tuh wah. Kalau ini Uhud bahasa Arabnya masih kasar lagi. Jadi bila sudah terima roh itu, namanya kasar kata-katanya, mau usir bahasa kitanya. Keluar. Kalau nggak istirahat di Imam Ahmad bin Hanbal, boleh ya? Tidak boleh, keluar. Diusir dengan tidak hormat. Tidak tahu pak saya bergerak. Yang diusir ini siapa? Tidak tahu. Pada ini Allah besar. Ayah hadis ini, berkala sih. Ada yang kayak kita bisa membuat berkelahi mereka disuruh kita. Jadi ada ayah hadis ini berkala. Kalau berjalan pulang, kemudian itu tetamu tukang roti. Nah ini sedang bergulung ma'adul roti itu untung bila dimasaki entah ada dengan gawinnya sambil ma'adul roti. Lalu dia si tukang roti, Syekh, lihat kan lihat benarnya di sini atau masih istirahat tadi ada dibalas sama aku di masjid. Nah, biar istirahat di tempat awalnya aja, dia si tukang roti tadi istirahat di tempat awalnya aja. Nah di gaul ini silahkan bilang tentang kuring kan, kalau aja kan. Nah terima kasih banyak di sini aku diberi tempat untuk istirahat. Bahasa kitanya apa nak mau menunjukkan pinggang di dalamnya. Silahkan biar sini istirahat. Kalau sedikit istirahat di situ, tapi sini ada guring ada. Melihat gaulnya si tukang roti tadi. Lihat di sini si tukang roti tadi sekarangnya apa? Kada sekadar ma'adul roti, melainkan untungnya selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya selalu membaca istighfar kepada Allah, tangannya berdawian ma'adul roti. Diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ada pernah putus ini membaca istighfar. Pokoknya sambil berdawian itu diiringinya Rasulullah istighfar. Bagus benarnya berdawian di rumah apa saya tuh sambil biasa satu istighfar, kalau terdapat istighfar, memasak sambil istighfar, daripada sambil menyanyi dangdut misalnya, menyanyi dangdut, pengen soalnya. Ini ada sini luar biasa. Gawian sujud itu selalu diiringi dengan istighfar. Lalu jadi Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa orang ini. Lalu kita anak mantes orang penghormat tadi. Wahai seorang pemuda, aku perhatikan ini kan Tuhan. Aku perhatikan ini kan gawian ini kamu tadi. Sambil ma'adul roti, sambil apa aja ikan pada pernah lepas membaca istighfar. Sambil ma'adul roti, membaca istighfar. Sambil memasak roti, membaca istighfar. Apa dalam disini? Ya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dalam manfaat istighfar itu? Sini mungkin ada. Anda tahu ya? Sebab ini mengamalkan istighfar terus apa? Jadi si tukang roti tadi, wahai Syekh, padahal orang ini kita ini siapa yang dipanggil ini? Wahai Syekh, apa hari gawian turun?
Namun iringi dengan istighfar, selalu minta ampun kepada Allah. Hajat ulun berdataan dikabulkan oleh Allah. Doa ulun dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satu pekerjaan pun namun iringi dengan istighfar, melainkan seluruh doa ulun, kehendak ulun, hajat ulun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kejar Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah di sini manfaat istighfar. Ini apa aja ulun tidak pernah melepas istighfar. Saya jangan berisi aja, sering aja saya astagfirullah aja. Salah alhamdulillah teraliman pulang. Jadi yang sabar, oi, ada mulai berzikir tidak bisa. Astagfirullah aja. Nah, sebelum mengenai lagi, wahai Syekh, doa ulun, kehendak ulun, hajat ulun yang belum ditunaikan oleh Allah sebelum lagi. Ujian zikr tadi. Kenapa? Jadi kan yang belum dikabulkan oleh Allah. Ulun selalu minta kepada Allah, ya Allah, karena dibacakan dahulu ulun atau orang itu, ya, berambah mereka. Sebelum ulun berjumpa dengan orang itu, lalu dari Imam Ahmad bin Hanbal mereka maksud orang itu siapa? Jangan dibacakan dulu ulun dikenternya lawan orang itu sebelum ulun bertemu dengan orang itu. Siapa kan? Mereka masuk orang itu tadi dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ulun maksud wahai Syekh, jangan dibacakan ulun sebelum ulun berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini kan namun aku tapi karena batikan kenallah nanti tahu sepanjangnya siapa awalnya. Akulah orangnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, berarti apa? Kabul haji sidin berdaan dengan berkat mengamalkan selalu membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi antara amal ibadah supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu berdaki membaca istighfar. Karena nama Allah yang sakit hati, nama Allah hajat kita kali dikabulkan Allah, nama Allah sesuatu apa saja yang kita kehendaki terhalang, itu menghalangi itu adalah diantaranya dosa yang kita berbuat. Lalu dengan istighfar tadi dihapus Allah Ta'ala dosa kita, lalu hajat-hajat kita yang menaik kita berdoa dengan Allah. Nah, mereka membaca istighfar. Rasulullah pun pernah sering bersabda, namanya Rasulullah, man laziman istighfar, barang siapa melazimkan dia hari-hari lah, dan menghajat lah. Artinya hari-hari karena tetap tinggal dalam sehari misalnya bersalawat 100 misalnya, 100 sedikit misalnya. Karena Rasulullah ada berisi dosa itu semua hari Rasulullah itu ada berisi dosa, ada berisi kesalahan, itu istighfarnya 100 kan sedikit ada berisi dosa. Kita banyak orang berisi dosa, berarti harus lebih daripada itu. Nah, banyak lagi. Bagus benar itu 1000 mana 1000 sehari. Kalau hari-hari kita amalkan, Nabi Rasulullah ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan setiap ada kesedihan menjadi kelapangan. Ada orang sesuatu membuat kita sedih, maka diubah Allah menjadi kelapangan. Amin kulli dhalkin makhraja, ada kesempitan langsung dikatakan Allah Ta'ala jalan keluarnya. Ada kesempitan mata ibu ada jalan keluarnya, ada solusi yang bersegina. Lalu warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki kepada orang yang mengamalkan istighfar, memperbanyak membaca istighfar, maka diberi rezeki dengan cara yang ada disangka-sangka. Ya, amalan suci ini ada di istighfarnya. Ya. Amal suci itu cara jadi mengamalkan doa. Dan kita mengamalkan
beristighfar supaya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita nantinya karena kita bertahan pada mati bertahan dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan kita bertahan nantinya dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa aku sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita akan mengamalkan.